Wasiat saya bagi para santri-santri yang ada di sini. Habib Ali buka pondok, banyak santri-santri yang menuntut ilmu di sini. Saudara-saudara, saya sampai sekarang masih menjadi seorang santri. Saya abna'ud dalwa, saya anak dalwa, mutakharrij dalwa. Habib Ali Al-Baiti saya punya kakak kelas jauh di dalwa. Saya abna'ud dalwa, abna'ul khairat. Sebelum di dalwa saya mondok di Al-Khairat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Baru saya pindah ke dalwa. Saya sampai sekarang tetap seorang santri. Maka sebagai sesama santri, saya wasiatkan kepada kamu semua, orang jadi santri itu nggak enak. Kalau mau enak jangan jadi santri. Kalau mau enak jadi artis TikTok. Jadi boho, enak kamu. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau Imam Syafi'i, man lam yadhuk dhulla aw murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak merasakan hinanya atau pahitnya, susahnya, capeknya menuntut ilmu sesaat, maka dia akan menelan hinanya, pahitnya, kebodohan seumur hidupnya. Wa qala ba'dul hukama man lam yahtamil dhulla ta'allumi sa'atan baqiya fi dhullil jahli abada. Barang siapa yang tidak tahan, tidak kuat dengan susahnya, dengan hinanya, dengan perihnya menuntut ilmu, maka yang tersisa dalam hidupnya adalah kebodohan selama-lamanya. Berarti Imam Syafi'i mengajarkan apa? Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, orang ngaji jadi santri itu susah, capek, lapar, jauh dari keluarga, telan semua pahitnya itu. Karena terkadang sesuatu yang pahit itu menjadi obat bagimu. Obat itu pahit, tapi dia bisa menyembuhkanmu dari macam penyakit-penyakit qahir. Ilmu, nuntut ilmu pahit, susah, capek, tetapi itu bisa menyembuhkanmu dari penyakit-penyakit batin. Oleh karenanya kamu harus siap menanggung susahnya, capeknya menuntut ilmu. Kamu kira para ulama-ulama salaf, mereka dulu mendapatkan ilmu dengan begitu saja, tanpa ada susah, tanpa ada kecapean, tanpa ada letih? Tidak, saudara-saudara. Mereka nuntut ilmu dulu capek, mereka susah, mereka kelaparan. Sampai-sampai dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala Al-Imam Az-Zahabi diceritakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau waktu lagi nuntut ilmu, waktu lagi ngaji, kelaparan. Saking laparnya beliau merangkak di padang pasir mencari pucuk-pucuk daun untuk dimakan, saudara-saudara. Orang ngaji susah, orang nuntut ilmu capek, hina. Apa kata Ibnu Abdullah bin Abbas? Dan Abdullah bin Abbas, zalaltu taliban fa'azastu matluban. Aku hina ketika ngaji, aku hina ketika mencari ilmu, kemudian aku mulia ketika dicari ilmunya. Ketika aku mencari, aku hina. Ketika aku dicari, aku menjadi orang-orang yang mulia. Kamu pikir Habib Ali Baiti jadi seperti sekarang ini dulunya gak susah? Dulunya gak capek? Tanya dulu bagaimana kita di pondok. Kita nyapu, kita khidmat, kita ditakzir. Kalau saya subuh dulu di pondok bangunin, saya tidur di kamar mandi dulu. Habib Ali tukang gom bangun. Orang ngaji susah. Kalau mau enak jangan jadi santri. Zalaltu taliban fa'azastu matluban. Lihat bagaimana kecapean, kesusahan, mujahadah, kesungguh-sungguhan para ulama terdahulu. Al-Imam Jarir ibn Hashim, Jarir ibn Hashim selama 7 tahun belajarnya di bawah cahaya bulan. Kenapa? Nggak punya uang buat beli lentera. Dalam kemiskinannya, dalam ketiadaannya masih semangat untuk nuntut ilmu. Belajarnya di bawah cahaya bulan. Nulis boy. Kenapa? Nggak punya uang buat beli lentera. Al-Imam Syafi'i dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah, dalam mukaddimahnya dijelaskan, dibawakan manaqib Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang susah, ibunya susah, ibunya tidak punya uang untuk beli kertas. Akhirnya apa? Imam Syafi'i mencari tulang-tulang onta, tulang-tulang kambing,
dibikin kertas oleh beliau. Jadi nulisnya di tulang. Kalau tulang itu udah penuh, baru beliau taruh dalam botol. Seperti itu usaha mereka dalam menuntut ilmu, mujahadah mereka, kesungguh-sungguhan mereka. Dalam kitab Inbahur Ruwat ala Anba'in Nuhat dijelaskan dulu, ada namanya Syekh Abdullah Az-Zubaydi. Beliau belajar nahwu kepada Al-Imam Abu Ali Al-Qali. Itu kitab Inbahur Ruwat ala Anba'in Nuhat. Itu adalah kitab yang menjelaskan tentang sirah para ahli nahwu. Nah, Al-Imam Abu Ali Al-Qali seorang nuhat, seorang ahli nahwu. Al-Imam Syekh Abdullah Az-Zubaydi belajar kepada beliau. Cuma tiap hari Syekh Abdullah Az-Zubaydi tidur di kandang gurunya. Dia tidur di kandang ternak gurunya. Kenapa? Untuk berada di barisan paling depan di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kemudian Al-Imam Ibn Jandal Al-Qurtubi. Ibn Jandal Al-Qurtubi, bukan Abu Jandal Mulewudi, bukan. Al-Imam Ibn Jandal Al-Qurtubi, beliau belajar kepada Al-Imam Ibn Mujahid. Itu beliau saking pengen berada di barisan paling depan, beliau masuk lorong. Itu lorong makin hari makin sempit. Ketika beliau keluar dari lorong, ternyata kulit-kulitnya udah sobek, semua kulitnya berdarah, kulitnya nempel di lorong. Kenapa? Karena pengen berada di barisan paling depan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan alim. Ilmu itu didapat dengan belajar, dengan ta'lim, dengan mujahadah, dengan khidmat. Oh, bapak kamu kiai, bapak kamu guru, kakek kamu guru, kamunya nggak belajar, kamu tidak bisa menjadi seorang guru. Emang ilmu didapat dengan nasab. Bapak saya alim, kakek saya alim, saya habib, bapak saya habib, kakek saya habib, nenek moyang saya habib, mereka orang-orang alim. Terus walaupun saya habib, saya nggak usah belajar gitu. Man kana syarafa nasabuhu walakin jahil hisabuhu magamuhu ma'al juhal. Ada orang nasabnya mulia, bapaknya habib, kakeknya habib, nenek moyangnya habib, dianya habib. Tapi habibnya alim, bapaknya alim, kakeknya alim, nenek moyangnya alim, dianya nggak mau belajar, dianya nggak mau nuntut ilmu. Ya habib, tetapi kedudukan dia tidak bisa disamakan dengan bapak dan kakeknya para ulama. Jadi cari itu ilmu, tuntut itu ilmu, ngaji yang benar kamu para santri. Harus semangat dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat sama guru. Kamu punya guru Habib Adi Al-Baiti, taat kepada semua perintah beliau. Akhlaknya yang benar, adabnya yang benar dijaga. Ini saya lihat banyak orang-orang sekarang ini, orang-orang sekarang kalau udah merasa dekat sama guru, merasa dekat sama Habib Ali Baiti, udah merasa derajatnya sama. Kedekatan kamu dengan guru tidak akan menyetarakan derajatmu di sisi Allah dengan seorang guru. Jadi jangan sampai kamu salah gunakan. Oh tenang, saya dekat sama Habib Ali kok, saya dekat sama Habib Bahar kok. Tidak ada itu, saudara-saudara. Orang tua, itu orang tuamu yang melahirkanmu. Kata Nabi, orang tua ada tiga. Yang pertama yang melahirkanmu itu bapak ibumu. Yang kedua yaitu orang tua yang anaknya kau ambil sebagai istrimu, yaitu mertuaku. Yang ketiga yaitu gurumu. Yang ketiga ini yang paling afdol dari keduanya. Sampai-sampai ada satu orang yang dimana beliau itu lebih memuliakan guru daripada orang tuanya. Ditanya, ya Syekh, ya Imam, kenapa kamu lebih memuliakan guru daripada orang tua? Kenapa kamu lebih mengedepankan, mengutamakan guru daripada orang tua? Apa jawab beliau? Li'anni abi sababul hayatil baqiyati wa ustadi wa syaikhi wa murabbir ruhi wa muallimi wa muaddibi sababul hayatil baqiyati. Orang tuaku, bapak ibuku adalah sebab adanya aku di dunia yang fana ini. Sedangkan guruku, pengajarku, pendidikku, mereka adalah sebab kehidupanku yang kekal kelak, yaitu di akhirat. Sampai-sampai dalam kitab Syaibul Afkar dijelaskan ada satu syair. Anak pondok pasti tahu ini syair. Gum,
lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna. Kalian tahu kadal muallimu an yakuna rasulah. Berdirilah, sambut kau punya guru, berikan penghormatan kepadanya, takzim kepada guru, sambut kau punya guru, berdiri sambut gurumu, muliakan kau punya guru. Kenapa? Kadal muallimu an yakuna rasulah. Karena hampir-hampir saja seorang guru itu derajatnya sama seperti Nabi, sama seperti Rasul, hampir saja. Karena begitu mulia dan begitu agung seorang guru. Akhlaknya yang benar, adab sama guru dijaga, rendahkan suara di hadapan guru, di hadapan guru rendahkan suara, jangan suara kamu lebih tinggi dari suara guru. Lewat depan guru dengan petentang kayak preman, lewat depan guru tundukkan, kamu punya badan, jangan pernah membelakangi guru. Saya punya murid di pondok saya itu, sekarang muridnya ada 160. Itu salaf, kebanyakan dari luar Indonesia, bahkan dari Malaysia, Singapura. Saya tidak didik mereka ilmu lebih dulu. Saya nggak didik mau apa, fikih, nahwu, shorof, i'rab, i'lal, mahfudat, tajwid, muthala'ah, wala apa tidak. Yang saya didik pertama selama 4 bulan itu akhlaknya, adabnya. Saya didik betul-betul. Bagaimana kamu berjalan depan guru? Oh, kalau guru di sini jalannya mundur. Nggak boleh kamu jalan belakangin guru, nggak ada akhlak itu. Gak ada adabnya itu. Sampai-sampai kamu tahu, kamu kalau pernah pergi ke Madura, saya sering ceramah di Madura. Itu di Madura, kalau ada orang lagi bawa motor, naik motor mereka, naik motor. Terus mereka lihat ada kiai lewat, itu motornya mereka matiin, mereka tenteng itu motor sambil nunduk. Gak mau mereka hidup itu motor. Itu di Madura sana. Makanya Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Khalil mendapatkan magong kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena akhlak dan adabnya kepada guru. Beliau punya murid, beliau punya guru di Makkah. Namanya Al-Imam Syekh Muhammad Ar-Rahbini, Syekhul A'ma. Karena buta diberi nama Syekhul A'ma. Nama aslinya Muhammad Ar-Rahbini. Nah, Syekh Khalil Bangkalan setiap subuh itu Syekh Khalil tidur depan pintu rumah gurunya. Loh, kenapa Syekh Khalil tidur depan pintu rumah? Syekh Khalil ngarep kalau gurunya buka pintu mau ke masjid, kan gurunya buta. Namanya orang buta kan nggak ngeliat. Syekh Khalil ngarep diinjak sama guru. Jadi dia tidur depan pintu rumah ngarep pengen diinjak sama gurunya. Itu Syekh Khalil Bangkalan. Terus pernah satu waktu Syekh Khalil itu beliau naik kuda. Beliau nanya sama delmannya, Pak Delman, ini kudanya bagus ya. Ini kuda asalnya dari mana? Ini kuda asalnya dari Bima, Kiai. Turunkan saya sekarang. Emang kenapa, Kiai? Saya punya guru itu orang Bima. Saya nggak mau naik kuda yang berasal dari Bima karena menghormati tempat asalnya guru saya. Sampai segitunya akhlak mereka, adab mereka kepada guru. Kenapa? Kamu coba memodal ilmu, hafal alfiyah, hafal zubat. Cuma itu modal kamu. Walaupun kamu ngapalin kitab sampai botak kepala kamu, walaupun kamu sholat sebagai murid, kamu sholat sampai hancur kamu punya dahi waktu sujud, walaupun kamu ruku sampai bengkok kamu punya badan bagaikan busur panah, walaupun kamu puasa sampai badan kurus tinggal tulang, kalau tidak dapat ridho guru tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak, adab sama guru. Apa kata Habib Rahman Segaf Mugaddam Thani? Lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun lakana asyrafu khalqillahi iblis. Kalau cuma modal ilmu saja, ente modal ilmu, ya, cuma mau modal ilmu, nggak ada akhlaknya, nggak ada adabnya, nggak ada sopan santun sama guru, cuma modal ilmu, maka makhluk yang paling mulia adalah iblis. Kamu pintar, iblis lebih pintar dari kamu. Ibadah kamu, ahli ibadah, iblis lebih ahli ibadah daripada kamu. Kenapa iblis dilaknat? Iblis dilaknat karena iblis tidak punya akhlak dan tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab kepada guru, khidmat, nah ini penting. Khidmat, melayani guru, bukan jangan cuma mau ambil
ilmunya doang, tapi nggak mau khidmat sama guru, nggak ada adab sama guru, nggak mau khidmat, nggak mau melayani guru. Saudara-saudara, apa kata Abu Ya Maliki? Talabul khudum ahabbu ilayya. Kata Abu Ya Maliki, seorang murid yang berkhidmat, melayani gurunya, berbakti kepada gurunya, membantu urusan-urusan pesantrennya, itu lebih aku senangi daripada murid yang bersungguh-sungguh dalam belajar. Maka yang paling banyak dapat manfaat itu santri yang dulu di pondok khidmat sama guru. Mereka yang paling banyak dapat manfaat dan paling banyak mendapatkan keberkahan. Khidmat kamu sama guru, takzim sama guru, muliakan kamu punya guru, taruh guru kamu di atas kepala bagaikan mahkota, dan letakkan dirimu di bawah kaki guru bagaikan alas kaki. Kamu punya guru, taruh di atas kepala, diri kamu taruh di bawah kaki bagaikan alas kakinya guru kamu. Guru kamu taruh di atas kepala bagaikan mahkota. Jangan ada sampai rasa suudon kepada guru, sampai-sampai apa kata Abdullah bin Al-Haddad, dosa kepada orang tua, kepada siapapun bisa diharapkan, tapi kalau dosa kepada guru susah untuk diharapkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersihkan kamu punya hati, jangan ada rasa iri, rasa dengki, jangan ada rasa suudon, jangan ada prasangka buruk kepada guru. Ulama-ulama salaf kalau mereka mau ngaji, mau datang ke tempat gurunya ngaji, doanya apa? Mereka nggak doa minta ilmu manfaat, mereka nggak doa minta ilmu yang banyak. Apa doa mereka? Ya Allah, bersihkan hati saya daripada prasangka-prasangka buruk. Ya Allah, tutup aib guru saya agar saya tidak punya prasangka buruk kepada guru saya. Karena tempatnya ilmu itu di hati, saudara-saudara. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad apa? Kamu meminta ilmu sama guru sama kayak orang yang mau datang minta makanan. Kamu datang bawa baskom, bawa piring. Habib Ali, saya minta makan. Beb, saya minta gandum. Cuma piringnya kotor. Apa kata Habib Ali? Pian bersihkan dulu piringnya. Nanti kalau piringnya udah bersih, baru bawa kemari, baru saya kasih makanan. Itu dalam urusan makan, tempatnya harus bersih. Bagaimana kamu datang minta ilmu sedangkan hati kamu masih kotor, punya rasa suudon kepada seorang guru? Laukana galal murid, laukana murid, laukana ustadi fa'ala kada au taraka kada lam yuhsin. Andaikan ada seorang murid yang berkata, coba guru saya melakukan ini, coba guru saya jangan melakukan ini, mendikte guru, suka dikte, ngatur-ngatur guru, itu murid yang tidak akan pernah mendapatkan keberhasilan dalam seumur hidupnya. Jaga akhlakmu, jaga adabmu di hadapan guru. Bagaimana Syekh Ali bin Abdullah Baros, Syekh Ali bin Abdullah Baros, bagaimana ketaatan beliau kepada Habib Umar sehingga magam kewalian Habib Umar jatuh kepada Syekh Ali Baros. Satu waktu Syekh Ali Baros lagi pijit kaki gurunya, dipijit kaki gurunya. Tiba-tiba Syekh Ali Baros bilang, wahai anak-anak, Nabi Allah Khidir ada di depan, Nabi Khidir ada di depan. Semua santri pergi ke depan pengen ketemu sama Nabi Khidir, kecuali siapa? Kecuali Syekh Ali Baros, tetap dipijit kaki gurunya. Akhirnya saudara-saudara, Habib Umar nanya, ya Ali, murid yang lain pergi ke depan, kenapa kamu tetap di sini? Apa jawab beliau? Wahai guru, bagiku sebagai muridmu, kedudukanmu sebagai guru lebih utama daripada Nabi Allah Khidir alaihi salam. Untuk apa aku datang menemui Nabi Khidir sedangkan Nabi Khidir datang kemari untuk menemuimu? Oleh karenanya taat sama guru, ridho sama guru, jangan nunggu-nunggu disuruh sama guru. Kami dulu di Al-Khairat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau punya murid namanya Haji Amin. Al-Khairat itu dari kayu, di atas tempat murid kantornya Habib Idrus, idarahnya Habib Idrus di bawah. Ada satu murid namanya Haji Amin, dipanggil sama Habib Idrus, Amin. Ini Haji Amin loncat dari lantai 2 ke bawah. Dia nggak mau lewat tangga. Kenapa? Tidak mau membuat gurunya nunggu terlalu lama.
Ini santri Habib Ali dipanggil 3-4 kali baru datang. Hah? Nggak boleh begitu, taat sama guru, nurut sama guru. Ridhonya kamu ada dalam ridhonya Habib Ali Al-Baiti. Itu wasiat saya.